Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya ya. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ibadah Anda hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau telah bangunkan kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat ya Bapak, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan ibadah anak Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati semua ya Bapak, Engkau memberkati pujian kami, Engkau memberkati pemain musik, Engkau memberkati LCD semuanya ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak Yahweh, untuk mereka selalu memuji memuliakan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Faed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Faed. Haleluya, haleluya, diberkatilah Engkau ya Bapa Yahweh, pencipta alam semesta. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tetap bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Yuk, kita mau naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Yuk, tepuk tangan dulu. Dengar dia panggil nama saya.
Adik-adik selalu bersukacita kan? Pastinya ya Tante Lia. Yuk kita mau naikkan pujian. Mari kita bersukacita. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Yahweh semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Yahweh semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena hari-hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Yahweh semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, Yesus selalu ada di dalam diri kita, di rumah kita, dimanapun Yesus selalu ada bersama Ya, kita. amin. Apalagi kalau Yesus ada di dalam rumah kita. Nah, Amin. adik-adik, mari kita naikkan pujian Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Yesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jam Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik semuanya, karena Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita, selalu bersama kita, maka kita harus bersukacita. Yuk, Ya. kita mau naikkan pujian, karena Roh Kudus ada di dalamku. Karena Roh Kudus ada di dalamku, bukan menari seperti dapat menari. Karena Roh Kudus ada di dalamku, bukan menari seperti dapat menari. Bukan menari, bukan menari.
kebesaran Tuhan kita. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyertai di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian yang keluar dari mulut kami ini boleh menyenangkan hati Engkau. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa kembali dengan Kakak Weli di channel Alef Kids. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Bapak Yahweh. Nah, siapkan kitab suci adik-adik dan tetap fokus sampai akhir ya. Nah adik-adik, hari ini Kakak Weli akan bercerita tentang kisah di dalam Yesaya 58 ayat 1-9a. Nah cuman Kakak Weli akan bahas hanya di ayat 4-9a ya. Nah kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kita buka kitab suci kita di Yesaya 58 ayat 4-9. Kak Weli bacakan ya. Lihatlah, engkau berpuasa untuk berselisih dan berbantah-bantah dan memukul dengan tinju kefasikan. Seharusnya engkau tidak berpuasa seperti hari ini, untuk membuat suaramu terdengar di tempat pemujaan. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki, sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepalanya seperti gelagat, dan membentangkan kain kapur dan tebu. Apakah ini yang kau sebut sebagai puasa dan hari kesukaan bagi Yahweh? Bukankah ini puasa yang aku pilih, untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, untuk melepaskan tali-taliku, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan kamu akan mematahkan setiapku. Bukankah untuk membagi rotimu kepada yang lapar, dan membawa musafir miskin ke rumah? Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya, dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudaramu. Pada waktu itu, terangmu akan memancar seperti fajar, dan pemulihanmu akan bersemi dengan cepat, dan kebenaranmu akan berjalan di depanmu. Kemuliaan Yahweh akan terhimpun kepadamu. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan menangis dan Dia akan berkata, inilah aku. Ketika engkau menyingkirkan oleh karena menudingkan jari dan membicarakan kefasikan. Nah adik-adik, kita sudah baca ya tadi beberapa ayat dari ayat 5-9 tentang Bapak Yahweh menegur bangsa Israel yang melakukan ibadah puasa. Ketika mereka berpuasa, justru mereka itu melakukan apa adik-adik? Mereka berselisih, berbantah-bantahan, bahkan saling memukul. Nah, sedangkan di ayat 6-7, Bapak Yahweh itu mengajarkan bahwa berpuasa itu untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, untuk melepaskan tali-taliku, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kemudian untuk membagi roti kepada yang lapar dan membawa musafir miskin ke rumah. Nah, ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya. Nah, kita belajar dari kisah ini ya adik-adik, bahwa puasa itu juga termasuk salah satu bentuk ibadah. Ya, mungkin adik-adik pernah melihat atau adik-adik juga sendiri pernah mempraktekkan melihat teman-teman kita berpuasa, mereka menahan lapar dan haus, bahkan mereka harus menahan perkataan mereka, menahan marah mereka. Dalam satu hari mereka harus tahan, nggak makan, nggak minum, seperti itu. Nah adik-adik, ibadah itu juga bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, yang pertama,
adik-adik punya makanan. Kemudian adik-adik bisa bagikan ke teman atau ke saudara atau ke kakak atau ke adik atau ke mama atau ke papa, seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin adik-adik di rumah punya pakaian yang sudah enggak muat atau sudah kekecilan atau ingin dibagikan ke yang lain, bisa dikumpulin nanti kasih ke orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mungkin adik-adik pernah lihat orang di jalan, di pinggir jalan mereka membutuhkan makanan, bisa kalau adik-adik punya lebih makanan bisa diberikan. Nah, contoh berikutnya misalnya nih, ditunjukkan kepada orang tua. Nah, bisa ditunjukkan kepada orang tua, caranya seperti apa? Nah, adik-adik bisa membantu pekerjaan di rumah, menyapu, mengepel, cuci piring, atau mungkin menjaga adik. Nah, ketika mama papa bekerja, nah adik-adik di rumah menjaga adik. Nah, itu salah satu bentuk contoh kepada orang tua. Kemudian kepada Bapak Yahweh. Nah, mungkin teman-teman adik-adik di rumah sudah ada yang mulai pelayanan, ambil bagian dalam melayani Bapak Yahweh, seperti tamborin, banner, atau musik. Nah, itu salah satu contoh bentuk ibadah kita kepada Bapak Yahweh, ya. Seperti kalian ketika kalian menari, menarilah buat Bapak Yahweh. Ketika kalian bermain musik, bermusiklah untuk Bapak Yahweh. Nah, mungkin ada juga yang bisa bernyanyi. Kalian bisa memberikan suara kalian untuk Bapak Yahweh. Bisa jadi pemimpin pujian, bisa jadi singer, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu beberapa contoh ya adik-adik ya, di mana kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk kita persembahkan untuk Bapak Yahweh. Itu adalah salah satu contoh bentuk ibadah sejati. Nah, itu kita bisa lakukan di dalam rumah, atau kita bisa waktu kita melayani Bapak Yahweh, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita praktekkan hal-hal itu nanti kita akan mendapatkan berkat ya, mendapatkan berkat. Di ayat selanjutnya ada bahwa kemuliaan Bapak Yahweh itu akan bercahaya atas setiap kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah, kita juga bisa membalas kebaikan Bapak Yahweh lewat melayani Bapak Yahweh yang tadi Kak Loli sebutin tadi ya. Nah, karena Bapak Yahweh sudah memberkati kita, memberkati kehidupan kita, kita harus membalas kebaikannya. Nah, itu adik-adik ya yang bisa Kak Loli sampaikan. Jadi kita tetap harus melakukan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Lakukan semua dengan segenap hati kita ya adik-adik ya. Nah, tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah ya. Terus tetap berdoa, tetap membaca kitab suci, tetap hormati orang tua yang di rumah ya. Itu ya adik-adik ya firman hari ini. Kiranya memberkati kita semua, tetap semangat, Bapak Yahweh memberkati. Nah adik-adik, ayat emas pada hari ini tertulis di Amsal 3 ayat 27 yang berbunyi, hendaklah engkau tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak, padahal ada kekuatan tanganmu untuk melakukannya. Nah sekali lagi ya, kita ulang. Hendaklah engkau tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak, padahal ada kekuatan tanganmu untuk melakukannya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesua, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah memberkati ibadah anak-anak ini dan segala ayat emas yang sudah kami dengar, dan firman-Mu, nyanyian dan pujian, biarlah itu ada di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu Bapa. Biarlah juga Bapak Yahweh Engkau memberkati ibadah minggu depan supaya anak-anak-Mu tetap sehat di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa Yahweh dan di dalam nama Tuhan Yesus Masya dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan. Salam. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah,
Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.